Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, Kepala SMA Negeri, Ketua MKKS SMA, izin kami menjelaskan tentang wilayah zonasi sebagaimana surat yang telah disampaikan. Bahwa setiap SMA negeri, seluruh baik yang daring maupun yang luring, diminta menentukan wilayah zonasi berbasis kelurahan atau desa. Dasar penentuannya yaitu alat ukurnya yaitu kondisi daya tampung dan potensi lulusan SMP sederajat pada desa atau kelurahan tersebut. Idealnya adalah dengan melibatkan lurah, kades, pemangku kepentingan setempat. Sehingga nanti yang bisa mendaftar pada SMA negeri sekolah Bapak Ibu hanya yang terdata pada wilayah zonasi sesuai dengan tabel terlampir. Tabel di dalam surat ini. Wilayah zonasi dibagi menjadi dua zona, yaitu dengan penjelasan bahwa zona satu yang terdekat dengan radius lokasi sekolah, jadi secara 360 derajat melingkar, ada desa-desa yang berada di sekitar sekolah yang nempel atau berdekatan dengan sekolah, maka itu ditentukan sebagai zona satu. Zona satu memiliki kuota sebesar 70% dari daya tampung pada jalur zonasi. Zona 2 ini adalah zona cadangan yang diperlukan apabila terdapat wilayah-wilayah yang tidak mempunyai SMA atau sederajat. Wilayahnya mungkin agak jauh, mungkin karena ada perumahan baru di sana, mungkin karena site plan-nya dari daerah tidak sesuai dengan ada perubahan. Ini kami alami di beberapa wilayah seperti di Palembang tuh di Talang Jambi misalnya. Kemarin ada di Zoom, beberapa kali Zoom ada yang menanyakan ke saya, Pak, bagaimana untuk daerah-daerah yang nggak punya sekolah? Di Prabu Muli juga seperti itu. Bu Freni juga menanyakan, ada di Prabu Muli satu wilayah dia tidak ada sekolah negeri SMA sederajat, sehingga kemungkinan anak-anak di situ akan putus sekolah karena jalur zonasinya dikuasai semua oleh eh, apa namanya calon peserta didik yang di zona satu atau yang menempel dengan sekolah. Kalau kita hanya memakai satu zona. Maka ini adalah solusinya. Di Pagar Alam juga seperti itu. Pak Suniar pernah sampaikan ke saya, Mas, saya di wilayah kami ini ada perumahan. Perumahan itu agak jauh dari sekolah dan di situ banyak anak-anak yang tamatan SMP. Nanti mereka sekolah di mana? Sementara sekolah-sekolahnya ngumpul semua di kota. Nah, sehingga bisa dipetakan menjadi dua zona. Zona duanya silahkan diberikan untuk wilayah-wilayah yang agak jauh atau melompat tersebut dengan pertimbangan tadi bahwa eh, ada wilayah yang di sekitarnya tidak terdapat SMA sederajat. Jumlahnya tidak banyak, kuotanya hanya diberikan 30% dari daya tampung pada jalur zonasi. Nah, jika zona 2 tidak digunakan, jadi ini tidak wajib zona 2. Kalau daerah-daerah yang normal atau biasa-biasa saja, sekolahnya sudah merata, sebaran sekolahnya sudah merata di setiap desa di kecamatan itu atau di beberapa kecamatan, maka pakai saja hanya zona satu. Atau apabila sekolahnya selama ini kekurangan peserta didik, maka ya zona satu itulah diperluas desanya dibanyak-banyak terus sampai nanti ada yang mendaftar sesuai dengan batas daya tampung di jalur zonasi. Nah, di poin ketiga dipertegas lagi. Di poin berikutnya ya. Di poin ketiga ini apabila zona 2 tidak digunakan maka kuotanya dialihkan ke zona satu. Jadi seperti itu. Jadi zona satu dan zona 2 ini tidak harus dua-duanya diisi. Bagi Bapak Ibu yang mau fokus di zona satu ya silahkan. Apabila wilayah kultur kondisi wilayahnya membutuhkan zona 2 karena ada perumahan baru, karena ada wilayah pemekaran baru, karena mungkin ada pembangunan sekolah yang tidak merata di seluruh wilayah, maka zona 2 sangat dibutuhkan. Sehingga inilah prinsip berkeadilan.
Nah, nanti apabila pendaftarnya zona satu dan zona 2 belum mencapai 50% dari daya tampung sekolah, maka wilayah zonasi diperluas sesuai dengan daya tampung zonasinya sampai batas 50%. Sekarang seleksinya, bagaimana seleksinya? Maka seleksinya per zona. Zona satu akan bersaing dengan sesama zona satu. Dia tidak bisa bersaing dengan zona 2. Sehingga nanti pada saat daftar pengumuman sementara ada pengumuman per zonanya. Di zona satu wilayahnya diurutkan dari wilayah terdekat sampai wilayah terjauh. Zona 2 juga diurutkan wilayah terdekat dengan wilayah terjauh sehingga tidak tabrakan. Tidak ada pertanyaan dari masyarakat kenapa itu wilayahnya meterannya lebih jauh tapi dia kok masuk sementara saya meterannya lebih dekat tidak masuk setelah pengukuran. Maka kita jelaskan bahwa ada pembagian zona untuk mengakomodir sebaran sekolah yang tidak merata sesuai dengan sebaran penduduk. Nah, itulah prinsip berkeadilannya. Ini sudah dilaksanakan di Jambi selama 3 tahun. Mereka pakai 3 zona. Kita sementara 2 zona saja dulu. Kalau memang masih membingungkan, ya semua desa ditampung saja dulu sampai nanti kita perhalus lagi untuk PPDB tahun depan. Mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi konsep wilayah zonasi. Ini adalah hal yang wajib karena ini sudah diminta oleh Irjen melalui BPMP juga, melalui kami juga rapat koordinasi di Bogor, di Jogja, dan di Medan. Ini ditanyakan terus, Sumsel tidak ada wilayah zonasi, tolong segera ditindaklanjuti agar jangan terus-terusan tidak melaksanakan wilayah zonasi. Lampung ada wilayah zonasi, Jambi ada wilayah zonasi, kita tidak pernah ada, dan baru sekarang mau kita mulai. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya sesuai dengan Permendikbud dan sesuai dengan Kepsesien. Nah, seleksinya tadi per zona, sehingga tadi sesama zona saling bersaing. Ketika dia ada di zona 2, maka persaingannya adalah di zona 2 saja. Kita contohkan, SMA X daya tampung seluruhnya 200, sehingga otomatis zonasinya 50% adalah 100. Dari 100 orang itu, karena 70%-nya, maka 70 orang yang akan diambil dari zona satu persaingannya sesama zona satu. Dan 30 orang diambil dari zona 2 yang bersaing sesama desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang ada di zona 2. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya sudah meminta data ini sejak 26 September 2023. Saya ingat waktu itu membuatkan surat juga bahwa wilayah zonasi agar dibahas bersama pemangku kepentingan, lurah, kades, camat, dan seterusnya supaya ketika data itu diminta segera dapat disampaikan. Dan di sini karena ini adalah hal yang wajib dan harus segera dilaporkan, maka kami akan sekalian tetapkan melalui keputusan kepala dinas sesuai amanat di Kepsesjen dan di Permendikbud, yaitu pemerintah daerah menetapkan dalam hal ini melalui kepala dinas, yaitu dalam lampiran keputusan kepala dinas nanti semua wilayah zonasi akan dituliskan walaupun banyak ya sebanyak-banyak apapun yang ada. Dan kami akan laporkan ke BPMP bahwa inilah wilayah zonasi PPDB-nya. Kami harap pada hari Selasa siang nanti datanya sudah lengkap. Kalaupun pada waktunya harus selesai, maka sekolah-sekolah yang tidak mengumpul, mohon maaf akan kami tinggalkan. Dan kami hanya akan melaporkan dan melampirkan di SK Kadis sekolah-sekolah yang sudah mengirim. Ini berlaku untuk semua sekolah sekali lagi. Semua SMA negeri, baik itu luring maupun daring. Demikian penjelasan dari surat ini. Mohon maaf atas informasi yang mungkin mendadak dan merepotkan Bapak Ibu. Karena PPDB ini sudah mendesak waktunya, maka kami harap juga kerjasama Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.